Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semuanya, alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa ini saya bersama dengan narasumber yang sangat spesial di episode Ngaji Politik Podcast episode 5 ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Fairoza Nurzaman Hasani sebagai host dalam podcast kali ini. Dan di sini saya sudah bersama dengan Gus Itab, Kiai Haji Khairullah Mujtaba, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Asyariah Kalibuber. Oke, apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan sehat juga. Alhamdulillah, kula sehat. Alhamdulillah nggih. Derek barokahipun. Sini kita akan mengulas dan membahas bersama tema besar podcast kali ini. Tema yang akan kita bawakan di sini adalah menguatkan peran santri untuk negeri dalam memaknai 2 abad PPTQ Al-Asyariah Kalibuber. Berbicara tentang santri, dikotomi santri ini merupakan satu entitas atau satu kelompok masyarakat yang saat ini jumlahnya sudah sangat luas, baik di Indonesia maupun di ranah lokal Wonosobo itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang santri di Wonosobo, di situ peran santri akan langsung melekat terhadap salah satu pesantren yang menjadi mercusuar, menjadi pusat keilmuan di Wonosobo, yakni Pondok Pesantren Al-Asyariah Kalibuber. Di Pondok Pesantren Al-Asyariah Kalibuber ini, nanti kita akan membahas bersama Gus, mengeksplorasi bersama mendalam bagaimana Pondok Pesantren Al-Asyariah ini membangun pengaruh keagamaan, pengaruh sosial bagi santri khususnya dan bagi masyarakat Kalibuber pada umumnya, sehingga bisa sampai sebesar ini dengan dimulai dari pesantren yang saat itu kalau tidak salah pada tahun 1830-an nggih, Kiai Haji Muntahan Awal. Kiai Haji Muntaha awal niku mendirikan pesantren Al-Asyariah. Nah, niku mangke kita juga akan membahas bersama dengan Gus Itab di sini proses bagaimana Al-Asyariah dari awal terbentuknya, kronologi sejarahnya sampai saat ini bisa sebesar ini dan seberpengaruh ini. Selain itu, mendengar semua kita juga akan membahas kembali dalam momentum peringatan Hari Santri niki Gus. Niki juga menyapa santri-santri yang ada di pondok pesantren dan menguatkan kembali semangat tentang Hari Santri. Hari Santri niku bisa dimaknai seperti apa? Nah niku makanya derek wejangan dari Gus Itab. Niki untuk permulaan nggih Gus Itab. Menurut Gus Itab niki bagaimana tos pundi peran santri khususnya Pondok Pesantren Al-Asyariah dalam memaknai peringatan 2 abadnya. Niku bagaimana peran Al-Asyariah ini baik bagi Wonosobo atau bagi masyarakat luas seperti itu Gus. Jadi terima kasih ini Mas Zaman ya. Mas Zaman. Para pemirsa, pecinta para kiai, para ulama, kami ucapkan selamat menyaksikan dan juga boleh komen nanti ya, tidak dilarang kalau memang banyak salah dari yang saya sampaikan. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu, nama saya Khairullah Al-Mujtaba atau sering disebut Gus Itab ya. Saya putra dari Abah Fakih Muntaha. Abah Fakih Muntaha ini putra dari Mbah Muntaha. Mbah Muntaha putra dari Mbah Kiai Asy'ari. Mbah Kiai Asy'ari putra dari Mbah Kiai Abdurrahim, dan Mbah Abdurrahim putra daripada Kiai Muntaha awal atau sering disebut dengan Kiai Haji Raden Hadiwijaya. Jadi berbicara tentang Al-Asy'ariyah, awal mula cikal bakal itu sejak zaman Mbah Muntaha awal ya, yang disebut Raden Kiai Haji Wijaya, Raden Hadiwijaya. Itu kurang lebih tahun 1838. Jadi sampai saat ini hampir 2 abad. Jadi kita
juga persiapan untuk menyongsong ya Al-Asy'ariyah 2 abad. Sudah lama nggih Gus. Ya, jadi Al-Asy'ariyah itu nama sebetulnya belum lama ya. Sekitar tahun 1978 lah ya, terbentuk Yayasan Al-Asy'ariyah. Kalau sebelumnya itu masih majelis taklim, masih padepokan, itu cikal bakal daripada Al-Asy'ariyah. Ya, pada tahun 19 ya 78 itulah ya, atau 87 ya, 87 tahun 1987 itu berdiri Yayasan Al-Asy'ariyah. Nah, saat ini berarti sudah 3 dasawarsa. Memang peran santri dalam menyongsong ya Al-Asy'ariyah 2 abad ini sangat dibutuhkan, karena memang subhanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini itu calon pemimpin di masa yang akan datang, sehingga mau tidak mau kita harus persiapkan ya, menyongsong untuk kejayaan Al-Asy'ariyah tentunya ya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Yaman, ini Al-Asy'ariyah sebagai mercusuar ya, khususnya di Kabupaten Wonosobo ya, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah bahkan nasional. Memang perlu keuletan, ketekunan, kedisiplinan dan akhlak. Yang utama adalah akhlak. Santri ini santun ya, sebagaimana Rasulullah diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, itu ujungnya pada santri. Kalau santri udah tidak mau pada mengamalkan adabnya, akhlaknya ya, pasti nanti negara, bangsa ya akan rusak, akan amburadul. Itu intinya adalah akhlak, santun ya, tawadhu, itu yang tidak boleh lepas daripada kepribadian santri. Ya. Mungkin selain ya ketekunan dalam bidang haji, juga sekolah ya, dan juga mengamalkan apa yang telah diajarkan, itu tentu saja harus diimplementasikan. Man alima wa 'allama wa 'amila yud'a adiman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar kemudian ya mengamalkan dan mengajarkan, maka orang tersebut ya akan mendapatkan kedudukan yang luhur di kerajaan langit. Ya. Ya, nggih. Leres sangat ingkang disampaikan oleh Gus Kitab tadi nggih, bagaimana peran Al-Asy'ariyah khususnya santri-santri Al-Asy'ariyah niki begitu besar dampaknya niku Gus. Tadi disampaikan terkait dengan bagaimana proses Al-Asy'ariyah dan akhirnya nama Al-Asy'ariyah ini muncul selama kurang lebih 3 dasawarsa yang lalu. Namun di sini saya terus menemukan pertanyaan menarik nih Gus. Nopo kunci yang membuat Al-Asy'ariyah niku bisa bertahan hingga sebesar ini sampai saat ini? Menawi dari saya pribadi nggih pernah mendengar dan membaca kisah di situ nggih, kita di Wonosobo nggih selalu yang mengidolakan dan juga menyanjung nggih sosok almarhum Kiai Haji Muntaha Al-Hafidz di situ nggih. Bagaimana Kiai Haji Muntaha niku nggih sebagai sosok yang cerdas, sabar, juga ulet, dan di situ sederhana nggih Gus, dikenal sebagai sosok kiai yang hatinya seperti segoro, seperti lautan. Jadi nek di situ saya membaca niku seperti halnya air di posisi yang setinggi apapun pasti akan jatuh turun nggih Gus. Di situ
Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh mencontohkan seperti itu. Dan yang saya baca juga di situ Gus, bagaimana Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh niku tidak hanya mengajarkan tapi juga mendidik santrinya dengan mencontohkan niku Gus. Nah, bil hikmah nggih niku kalau di dalam pesantren. Nah, menurut Gus Itab sendiri pripun bagaimana kunci nggih Al-Asyariah bisa sampai menjadi pesantren yang besar sampai saat ini di lingkup Wonosobo, Jawa Tengah, bahkan Indonesia? Semua kembali kepada niat awal, ya. Jadi ada makalah makana lillah dama wattasal wa makana li ghairillah zala wan fasal. Apa saja yang karena Allah itu akan langgeng dan akan sambung. Sebaliknya wa makana li ghairillah zala wan fasal. Apa yang karena selain Allah itu akan terputus, ya, dan akan, ya, hilang, ya. Itu seperti itu. Zala hilang, wan fasal dan terpisah, artinya tidak sambung. Gitu. Jadi Mbah Muntaha itu luar biasa memang, ya. Beliau awalnya itu musyawarah dengan masyarakat. Di Mekah itu ada Ka'bah, di Madinah ada makam Rasulullah. Nah, itu semuanya kesejahteraan, ya, warga masyarakat yang di Makkah, Madinah, dan ilmu juga ada hadir di situ. Nah, ingin, ya, Mbah Mun itu ingin di Kalibuber ini warga masyarakatnya sejahtera, ya, semuanya makmur, dan tentunya dengan ilmu. Man arada ad-dunya fa'ali bil ilm wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilm wa man aradahuma fa'ali bil ilm. Di Mbah Muntaha, saya punya Al-Qur'an. Kenapa pondok Al-Asy'ariyah itu takhasus Al-Qur'an? Karena dengan sepakat para ulama itu tidak akan ada yang, ya, menentang. Kalau hadis, pondok hadis misalnya, banyak yang berargumentasi ini hadis dhaif, hasan, sahih. Kalau pondok fikih atau kitab juga banyak juga yang belum dapat menerima fikih daripada mungkin madhab, ya, yang Syafi'i atau Maliki, Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sepakat mendirikan pondok pesantren Al-Asy'ariyah ini berbasis Al-Qur'an. Itu seperti itu, tahfidzul Qur'an. Nah, itu rahasia daripada eksistensi sampai saat ini Al-Asy'ariyah tetap berkembang, tetap maju, dan para santrinya, mutakharijin, alumni-alumninya juga Masya Allah, luar biasa. Sampai ke berkah dunia, berkah. Itu kembali lagi berkah, ya. Matur nuwun nggih niki Gus Itab. Selanjutnya niki terus muncul sebuah apa nggih Gus? Sebuah gagasan ngoten nggih Gus. Mungkin sebuah pemikiran-pemikiran. Jadi Pondok Pesantren Asia kan tadi khas dengan Al-Qur'annya. Dan di situ kalau saya boleh menanggapi wonten mriku nggih, saya juga merasa sangat takjub dengan Pondok Pesantren Al-Asy'ariyah. Selain di situ mungkin fasilitas bangunannya juga santrinya yang luar biasa, di situ juga mampu mengikuti arus pergeseran zaman nih Gus. Ini kan saat ini kan ada pondok nggih di berbagai macam tempat, ada yang memang khusus salaf, khusus pesan napa kitab-kitab kuning tradisional. Ada yang memang di situ khusus pondok modern. Namun di Al-Asy'ariyah niki dari pengamatan kacamata saya niku dapat komplit niku Gus. Wonten salafnya nggih dapat, tahfidzul Quran apalagi di sini menjadi fondasi kokohnya nggih Gus. Terus ditambah keilmuan umum wawasan globalnya nggih di sini dapat. Apalagi kan di Wonosobo niki nggih universitas satu-satunya nggih yang menjadi pilar keilmuan kan Universitas Sains Al-Qur'an yang dulu IIK niku Gus. Nah, niku saat ini nggih terbukti Gus menjadi napa alumni-alumninya nggih bisa berhasil dimanapun, dan juga tadi pentingnya untuk tidak hanya belajar namun ilmu itu kita amalkan, bahkan bisa menjadi manfaat untuk orang lain dengan mengajarkannya nih Gus. Kalau nek misalnya
alumni Al Asyariah niki takjubnya wanen niku biasanya wanen terus nggih dapat ilmu agama pun klotok niku Gus. Tanyakan. Apalagi sing hafidah niku nggih masyaallah Gus. Jadi Mbah Muntaha sering dawuh bahkan diabadikan di dalamnya beliau itu selalu ya menggunakan kaidah fikih ya. Jadi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil asl. Jadi menjaga ya, ilmu adab apa saja yang menjadi ya, hasanah ya, kebaikan yang masih baik itu dipertahankan dan mengambil yang lebih baik supaya kita ini mengikuti zaman dan juga tentunya kita sebagai ya, penerus ya, itu harus siap dengan ujian tantangan ke depan ya. Apalagi sekarang zamannya ya gadget banyaknya media sosial dan masya Allah ya ini milenial ini luar biasa sampai kita ini podcast barang ini milenial. Harus siap santri, harus siap tantangan-tantangan yang akan ya menimpa, yang kita harus tetap tegak ya, kukuh ya, dan selalu menjunjung tinggi ya, syariat agama. Tentunya dengan belajar yang tekun ya di pondok pesantren ya, menghafal Al-Qur'an ya, belajar ilmu tauhid, fikih, hadis dan tentunya belajar di pendidikan formal. Niki matur nuwun Gus dari wejangannya yang sebelumnya. Terus niki jadi ada tanggapan dari saya dari yang disampaikan Gus Ita tadi sangat menarik niki. Bagaimana santri ini harus siap dengan perubahan zaman, harus siap dengan tantangan globalisasi nggih Gus. Jadi menurut Gus Ita sendiri saat ini santri niku nggih apakah cukup hanya belajar di pondok pesantren, belajar keilmuan yang basisnya agama, fikih dan Al-Qur'an saja, atau memang kita sebagai santri ini juga harus mampu beradaptasi Gus dengan masyarakat, dengan kebutuhan di desanya masing-masing atau bahkan di dunia kerja nantinya supaya bisa bersaing nih Gus. Kan kata santri malah minder gitu Gus ketika bersaing dengan orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip di luar pesantren malah pun minder ya Mbak. Padahal kan kita sebagai santri sebenarnya pun diajari tentang percaya diri, tentang keilmuan pesantren untuk berani menghadapi keluhan masyarakat. Apalagi kan ketika kita berbicara pesantren nggih Gus, niku kan pesantren seperti laboratorium masyarakat, kayak miniaturnya masyarakat di pesantren nggih. Kalau dari pengalaman saya pribadi nggih ketemu ada orang yang mungkin di situ orang yang memiliki kepribadian kurang baik, ada orang yang lurus, ada orang yang macam-macam yang lebih senior, di situ kita belajar menghormati, yang lebih junior kita belajar untuk ngurumat ngoten niku. Niku pandangan kita tentang pentingnya santri untuk belajar keilmuan, tidak hanya keilmuan agama niku seperti apa, dan kados soft skill mungkin nggih keterampilan santri zaman now niku seperti apa Gus yang bisa kita miliki buat menghadapi hari santri dan globalisasi ini. Jadi santri itu selain pondasinya harus kuat ya, sebagai pokok ya, juga tidak menutup kemungkinan belajar untuk yang umum ya. Kita juga tidak pernah untuk melarang santri untuk belajar ekstrakurikuler ya. Ada pelajaran menjahit, ada ya wirausaha ya, ataupun berbagai macam kegiatan yang ada, misalnya sebagai berbagai macam jurusan aja kan sudah ada di dalam sekolah formalnya ya. Di SMK itu ada akuntansi, ada perbengkelan ya, ada macam-macam lah ini. Bahkan di perguruan tingginya pun ada akbid, ada akper, dan juga
ada kelanjutan daripada santri itu mencari jati diri untuk memupuk daripada bakat yang terpendam itu supaya bisa diaplikasikan, dikembangkan di masyarakat nanti. Jadi kita tetap berpikir setelah santri itu ya boyong pulang ke rumah supaya dapat bermanfaat kepada masyarakat. Dan uniknya di Al-Asyariyah ini karena memang kita berbaur dengan masyarakat ya. Jadi ketika pulang di rumah itu memang sudah terbiasa kita ya mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga insya Allah dengan keberkahannya ya Mbah Muntaha Al-Asyariyah itu akan menjadi bekal yang luar biasa, sehingga santri alumni itu semakin ya percaya diri, tapi tetap dengan santun dan akhlakul karimah, tidak melepas dari jati diri santri itu sendiri. Niku nggih rencang-rencang santri semua nggih Gus. Jadi tetap percaya diri, jangan minder, tapi tetap memiliki sifat rendah hati, santun dan akhlakul karimah. Jangan sampai niku dilepaskan. Seperti ingkang pun dicontohkan kali para masyayikh, para kiai, pengasuh dan Mbah Muntaha sendiri seperti itu. Itu harus tetap dibawa. Nah, mungkin ini nganu Gus, apa? Satu pertanyaan malah nggih mungkin Gus terkait dengan Hari Santri niki. Nah, Hari Santri kan sebenarnya kalau di Indonesia ini kan merupakan peringatan secara anniversary atau peringatan formalitas nggih yang niku dilegalkan oleh negara dengan proses dari pemerintahan menjadi sebuah kebijakan seperti itu. Nah, niku kan asal muasalnya kan dari sebuah sistem politik nggih Gus, niku ada rapat dari dewan dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah peringatan Hari Santri yang akhirnya juga dirasakan kembali kepada kita, khususnya dari kalangan pesantren di Al-Asyariyah, dan seluruh santrinya merasakan dampak ada peringatan Hari Santri, dan tentunya di sini menguntungkan dari para kalangan pesantren dan santri itu sendiri. Nah, niku berbicara mengenai santri dan niki mungkin ke arah politik ya Gus. Nah, dari kisahnya Kiai Haji Muntaha Al-Habib niku kan dulu pernah, kalau tidak salah pernah ikut menjadi bagian dari konstituante pada tahun 1950-an gitu niku saat itu. Kemudian di akhir 90-an niku pernah menjabat sebagai MPR RI nggih Gus. Niku diamani sebagai MPR RI. Artinya sebenarnya kita sebagai santri juga bisa menjadi agent of change nggih Gus, atau agen perubahan khususnya di bidang politik atau bidang apapun yang santri-santri di sini itu memiliki potensi dan minati seperti itu, khususnya di bidang politik. Tapi kadang sebagai santri niku kita sering menutup mata Gus. Di pesantren kadang ada orang-orang yang atau ada santri-santri di situ yang tidak peduli dengan perubahan politik atau pemimpinnya siapa, calon presidennya siapa, di situ DPR-nya siapa nggih. Niku mungkin ada plus minusnya. Plusnya mungkin jadi fokus di pesantren, tapi minusnya jadi tidak tahu menau tentang perkara itu. Sementara para ulama, para kiai nggih kita peduli dengan perubahan, peduli dengan kebijakan dan perkembangan negara. Nah, bagaimana santri mau menyumbang peran di situ kalau kita saja masih acuh tak acuh dengan proses politik. Nah, menurut Gus Itab sendiri tentang santri dan politik niku seperti apa singgungannya dan bagaimana menyikapinya ingkang saya kados menapa niku. Jadi berbicara Hari Santri hanya sebuah rasa syukur kita dengan keputusan Kepres tahun 2015 oleh Bapak Jokowi, Presiden kita ini. Hal itu untuk menegaskan bahwasanya pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menegaskan resolusi jihad. Isi dari resolusi jihad itu, inti dari hal tersebut adalah mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan agama Islam. Jadi hubul waton minal iman itu termasuk dawuh daripada
resolusi jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari dan konsul-konsul se-Jawa dan Madura pada saat itu. Nah, adapun ya munculnya Hari Santri dan Kepres itu sebetulnya sebagai apresiasi dan mengingatkan kita kepada perjuangan para ulama bahwasanya kemerdekaan ini diraih tidak dengan cuma-cuma tapi dengan darah berdarah-darah, bahkan kita siap untuk jihad untuk membela negara kita demi kesatuan ya negara Republik Indonesia itu. Jadi sekarang itu kalau ada ungkapan ya NKRI harga mati langsung maksudnya juga mengingatkan kita kepada resolusi jihad. Adapun Hari Santri yang sudah ditetapkan oleh Presiden itu ya kita harus bersyukur sebagai para santri ya, mengingat ya masa lalu ketika kita belajar sulit ya, mau ngaji juga ya harus umpet-umpetan, harus sembunyi dan yang lainnya. Nah ini sekarang sudah merdeka ya, sehingga para santri ini benar-benar harus bisa memanfaatkan momentum kemerdekaan ini, diisi dengan kesungguhan belajar ya, tekun, patuh aturan, disiplin, dan juga tentunya selalu berdoa ya, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, masyarakat, baik di masa kini atau masa yang akan datang, sehingga santri itu bisa ya menjadi harapan ya, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan ini sudah dicontohkan beberapa ya para elit politik ya, yang tidak lain beliau adalah seorang kiai ulama. Wakil presiden kita juga kan ya, Kiai Ma'ruf Amin itu beliau juga santri. Ada Gus Dur juga santri kan. Artinya santri tadi harus tekun, harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu sehingga nanti benar-benar bisalah memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu seperti itu ya. Terkait dengan hal politik dengan santri ya, intinya kalau santri itu nanti ya belajar ya, dengan tekun, kemudian melanjutkan ke jenjang ya yang lebih di atasnya. Nah, kalau di Unsik itu sudah ada ilmu hukum dan politik ya, jurusan ilmu hukum dan politik itu. Nanti insya Allah lah ya kita akan semakin ya maju dalam berpolitik, tentunya dengan membawa akhlakul karimah, pesan-pesan santri itu sendiri, akhlakul karimah, santun, dan juga kita bisalah dipercaya oleh orang lain sehingga negara ini akan terbentuk dengan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya dengan para santri ini harus ikut terlibat dalam politik yang santun, yang akhlakul karimah. Oke, saya sepakat dengan yang disampaikan kalian Gus Itap tadi. Nggih, mungkin teman-teman di sini khususnya dari teman-teman santri di Pondok Pesantren Al-Syariah nggih, harusnya kita menyelami kembali tentang niat kita belajar dan khususnya tentang bagaimana perjuangan para ulama untuk memperingati Hari Santri ini. Nah, Hari Santri tadi sudah disampaikan itu sebagai bentuk momentum peringatan resolusi jihad. Artinya nggih, nggih Gus, napa Indonesia merdeka ini bukan hanya diperjuangkan oleh tentara atau di situ laskar-laskar dari rakyat nggih, tapi juga diperjuangkan oleh kalangan santri dan pesantren. Bahkan saat itu nggih dari Al-Asy'ariyah sendiri nggih Gus juga mengalami bagaimana invasi Belanda, Jepang di sini hingga akhirnya pondok pun juga dari pengasuhnya dari kiainya kemudian dilarikan atau berpindah tempat sementara ke Drodowor saat itu dari literatur yang saya baca nggih Gus. Nah, itu artinya bahkan dalam kondisi yang setidak nyaman atau setidak kondusif mungkin tetap harus menjunjung semangat untuk mencari ilmu nggih. Apalagi di pesantren nggih kita mengenal suatu hadis nggih, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi nggih Gus. Utlubul ilma. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
atau mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Dari kita lahir sampai kita wafat nanti ya harus tetap menjadi seorang pembelajar pencari ilmu. Ini leres sangat ingkang disampaikan kita. Nah, selanjutnya tadi juga disampaikan kita menjadi pesan kita bahwa santri itu juga tidak cukup hanya dibekali dengan ilmu di pesantren, namun ilmu di pesantren itu harus menjadi fondasi, menjadi karakter kita secara kuat. Nah, kalau ingin menjadi fondasi dan karakter yang kuat, syaratnya tadi Gus harus tekun. Nah, setelah memiliki fondasi yang kuat, ketika kita bercampur dengan berbagai kelompok masyarakat, dengan berbagai disiplin keilmuan, nah ini nanti kita bisa membaur tanpa keluar dari akarnya gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kali ini sama Gus Ita niki bisa memberikan manfaat untuk kita khususnya dari kalangan pesantren, khususnya kepada Pondok Pesantren Al Asyariah dan umumnya kepada seluruh masyarakat di Wonosobo dan di Jawa Tengah dan Indonesia. Nah, mungkin sebelum ditutup niki Gus, satu pesan mungkin untuk teman-teman santri, khususnya untuk teman-teman alumni Pondok Pesantren Al Asyariah, pesan untuk memaknai 2 abad Al Asyariah ini dan menguatkan lagi peran santri untuk negara kita tercinta Indonesia. Ngefokus ingkang saged. Ya, sedikit tambahan pesan untuk istaqbilil jida khalun nas yastaqbilu. Hadapkan dirimu ke tembok selagi belajar. Biar orang nanti akan menghadap pada diri kalian. Artinya fokus ngaji, belajar, amalkan ilmunya, berdoa, tawakal, insya Allah ilmu akan barokah dan manfaat sehingga akan menjadikan negara ini semakin baik dan maju, dan Al Asyariah khususnya itu tambah memberkahi. Luar biasa sekali ya, matur nuwun sangat jangan dan mutiara-mutiara hikmah mau'idatul hasanah yang disampaikan dari Gus Ita. Mudah-mudahan kita semua di sini yang mendengarkan ini dan menyaksikan bisa ikut keluberan barokah dari para kiai, khususnya dari Pondok Pesantren Al Asyariah itu sendiri. Amin. Semoga Al Asyariah terus maju ya Gus, terus semangat dalam membangun Wonosobo, membangun keperadaban masyarakat Wonosobo, khususnya santri ini juga semakin bisa progresif mengikuti zaman menjadi pemimpin di masa depan. Mungkin itu, terima kasih semuanya atas waktunya. Semoga di podcast ini memberikan manfaat untuk kita semua. Matur nuwun Gus Itap nggih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.